melakukan satu pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, laqiyallah, nanti hari kiamat kata Nabi, semua mereka akan berhadapan dengan Allah, wa huwa maktubun baina ainaihi, dan ketika mereka nanti berada di hadapan Allah, di antara kedua matanya, yaitu tentu yang dimaksud adalah dahi atau pelipisnya, tertulis maktub, tertulis di antara kedua matanya, ahisa min rahmatillah, orang ini putus dari rahmat Allah. Ketika bekerja di tempat maksiat, dia tidak merasa bermaksiat. Kalau seandainya, mohon maaf Bapak Ibu, seandainya kita mengambil hukum dari sebahagian ulama yang mengatakan rokok itu haram, seandainya kita ambil bahagian itu, karena sebahagian yang lain mengatakan makruh, kalaupun kita ambil hukum makruh, maka tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas salah satu daripada dosa besar, yaitu membunuh diri sendiri atau membunuh diri, dan ini berakibat pada kemarahan Allah. Allah akan siksa dia di dalam neraka dengan jangka waktu seperti orang kafir, karena Nabi memakai kalimat yang bunuh diri disiksa dalam neraka dalam keadaan khalidan mukhalladan, kekal di dalamnya. Kemudian dia disiksa dengan metode seperti cara dia membunuh dirinya. Kalau dia menusuk dirinya, maka dia akan terus-terusan mengulang tusukan itu di neraka nantinya. Kalau dia meminum racun, maka dia akan terus meminum racun di neraka. Kalau dia terjun dari satu bangunan yang tinggi, maka Allah akan buat dia terus-terusan terjun berulang-ulang di neraka. Dan ini menjadi salah satu bukti kemarahan Allah terhadap mereka yang menghabisi dirinya sendiri. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sambung dosa besar berikutnya, yaitu al-i'anah 'ala al-qatl al-muharram aw muqaddimatihi wa hudurihi ma'al qudrah 'ala daf'ihi, yaitu bersyarikat atau tolong menolong dalam merencanakan pembunuhan. Dia hadir, wa huduruhu, dia hadir, dia membuat sebuah perencanaan untuk pembunuhan,
dan dia mampu menolak rencana itu, tapi dia tidak menolaknya. Nah, ini dosa ini bukanlah dosa yang dilakukan langsung dengan pelaku utama, tapi hanya pernah duduk dan merencanakan untuk melakukan kejahatan pembunuhan. Kerjasama ini dianggap Allah sebagai satu paket dengan pelaku utama, dan ini menjadi salah satu kerugian yang nyata. Kita tidak membunuh, kita tidak melakukan kejahatan, tapi kita punya ide, punya usul bagaimana cara melakukannya, atau paling kurang kita menjadi orang yang diajak berdiskusi dan kita tidak menolak rencana itu. Seandainya abang-abangnya Yusuf alaihissalam, seandainya saudara kandung Yusuf alaihissalam, tidak ada satu orang pun yang berfikir sedikit jernih di saat itu, sungguh Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam itu pasti sudah terbunuh. Jadi dalam perencanaan mereka itu, mereka membunuh adiknya Yusuf alaihissalam. Namun abang yang paling tua kemudian mengatakan, wala taqtulu Yusuf, jangan kita bunuh Yusuf, jangan. Nah, jadi dia yang kemudian membuyarkan keinginan membunuh. Namun cukup, kata si abangnya, kita campak saja dalam sumur, mudah-mudahan yaltaqituhu ba'du sayyarah, mudah-mudahan nanti dia ditemukan oleh musafir. Jadi dari rencana awal itu membunuh. Allah sebutkan ceritanya, dia ingin membunuh Yusuf karena sakit hati kepada ayah, sakit hati mereka pada Nabiullah Ya'qub yang telah membeda-bedakan kasih sayang di antara mereka. Ini pelajaran yang paling berharga bagi kita para ayah. Hati-hati membeda-bedakan kasih sayang di antara anak-anak kita. Kalau tidak ingin anak kita ada yang dicampak ke dalam sumur. Seandainya saudara Yusuf itu berhasil membunuh sesuai rencana awal, sungguh mereka semua, baik yang melakukannya, yang merencanakannya, bahkan yang menerima diskusi itu, semuanya dihabisi Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah koordinasi dalam melakukan kejahatan, Allah melihat ini sebuah kesepakatan, baik yang melakukan langsung tidak langsung wajib menerima dosa yang sama, karena tidak akan terjadi kejahatan itu kecuali setelah direncanakan bersama. Ketika untanya Nabi Saleh dibunuh, itu pelaku pembunuhannya cuma satu orang. Ketika unta Nabi Saleh dibunuh, unta yang menjadi mukjizat yang keluar dari bebatuan, unta tanpa ayah tanpa ibu. Karena di dunia ini ada makhluk-makhluk yang Allah ingin menampakkan kekuasaannya, tidak ada ayah atau tidak ada ibu atau tidak ada kedua-duanya. Kalau dari jenis manusia, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Kalau dari jenis selain manusia, termasuklah ularnya Nabi Musa yang langsung berubah menjadi ular dari satu batang tongkat, tidak ada ayah, tidak ada ibu. Juga untanya Nabi Saleh, mudah bagi Allah melakukannya. Nah, mukjizat Nabi Saleh adalah untanya. Dan yang melakukan, pelaku utama yang menyembelih, menghabisi, itu satu dalam tafsir. Yang bersepakat 9 orang. Yang bersepakat
9 orang. Jadi membuat perencanaan siapa yang jaga. Jadi jangan sampai ketahuan dia harus jaga di titik ini, dia harus jaga di sebelah sana. Nanti satu orang yang akan menghabisi 9 orang yang merencanakan. Dan rencana ini diaminkan oleh penduduk setempat yang mengingkari kenabian Nabi Saleh. Jadi penduduk lain sebenarnya tidak tahu kapan itu mau dilaksanakan, tapi sudah menjadi bisik-bisik di antara mereka bahawa akan ada makar pembunuhan untanya Nabi Saleh, yang pelakunya 1, yang merencanakan 9, yang menyetujui hampir semua orang yang mengingkari. Allah marah dengan kejadian itu. Allah habisi semua mereka. 1 kota, 1 kecamatan, 1 kabupaten dihabisi semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu contoh pembunuhan bersyarikat yang kemudian diancam dengan dosa untuk semua yang merencanakannya walaupun tidak langsung melakukannya. Itu belum lagi ditambah dengan rasa ketakutan di hari kiamat bagi mereka yang saling tolong-menolong dalam kejahatan ini. Di antaranya hadis Nabi riwayat Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man a'ana ala qatli mu'min, kata Rasulullah, barang siapa a'ana, yang saling tolong-menolong dalam membunuh seorang mukmin. Kita sudah sebutkan di 2 minggu yang lalu, jangankan mukmin, membunuh kafir pun yang bukan kafir harbi, bukan kafir yang memusuhi Islam, itu pun bagi kita yang mukmin akan diharamkan masuk surga. Apalagi yang dibunuh seorang mukmin. Barang siapa yang saling tolong-menolong, bersyarikat untuk membunuh seorang mukmin, yang mukmin itu tidak ada hak secara hukum agama untuk dibunuh. Dia bukan pelaku pembunuhan, dia bukan orang yang pernah berzina setelah menikahnya, dia bukan orang yang murtad dari agamanya, dia bukan perampok, dia bukan bughat. Bughat itu pemberontak dalam sebuah negara yang sah dan adil dan dipimpin oleh pemimpin yang adil, tidak zalim. Jadi kalau memberontak di tengah-tengah keadilan itu, maka disebut dengan bughat. Bughat halal darahnya dihabisi oleh pemerintah setempat yang adil. Jadi tidak termasuk dalam golongan apapun. Tidak halal untuk dibunuh seorang mukmin yang tidak berhak dibunuh, bukan perampok, bukan apapun. Walau bisyatri kalimatin, walaupun yang bekerja sama itu hanya memberikan ide kalimat yang pendek, atau hanya beberapa kalimat saja, atau bahkan dia mengucapkan okey saja. Jadi semua sudah mengatakan bagaimana, setuju semuanya, dia hanya mengucapkan setuju. Dari tadi dalam rapat acara untuk melakukan makar pembunuhan itu, dalam rapat itu dia diam saja, tapi ketika diminta persetujuan dia langsung mengatakan setuju. Kalimat setuju saja untuk melakukan satu pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, laqiyallah, nanti hari kiamat kata Nabi, semua mereka akan berhadapan dengan Allah, wa huwa maktubun baina ainaihi, dan ketika mereka nanti berada di hadapan Allah, di antara kedua matanya, yaitu tentu yang dimaksud adalah dahi atau pelipisnya, tertulis maktub, tertulis di antara kedua matanya, ahisa min rahmatillah, orang ini putus dari rahmat Allah. Jadi tertulis langsung bahwa dia telah terputus dari rahmat Allah. Artinya hari di padang mahsyar, hari hisab, hari mizan, Allah memperlakukan mukmin itu dengan sebaik-baiknya perlakuan. Kalaupun dia berdosa, namun dia sempat mengalami pertaubatan atau dia menyesali dosanya. Kita sudah bicarakan di
pengajian malam, salah satu kasih sayang Allah kepada mukmin di hari Hisab, Allah akan tutupi aibnya, Allah tutupi pemandangan dari orang banyak tentang bagaimana cara menghisab seorang mukmin. Lalu Allah berbisik-bisik dengan seorang mukmin yang berdosa, lalu Allah katakan, ini dosamu, wa hadza dzambuk, ini dosamu, ini dosamu, ini dosamu, engkau akui ini dosamu. Lalu mukmin ini mengatakan, kau akui ya Allah, aku pernah berbuat ini, aku pernah berbuat itu. Namun di ujung hayatnya dia sempat menyesali dan taubat di atas semua itu. Lalu Allah katakan, di dunia ku tutupi dosamu dari pandangan orang banyak, maka kalau di dunia ku tutupi aibmu, di akhirat pun, hari ini pun ku tutupi aibmu. Jadi begitu sayangnya Allah kepada seorang mukmin yang mengakuinya sebagai Tuhan. Oh, kemudian kalau ada dosa-dosa besar yang tidak bisa dimaafkan, maka Allah akan benamkan dia dalam neraka. Namun ujungnya tetap Allah sayang dengan kembali menaikkan dia ke dalam surga. Namun sayangnya orang yang merencanakan pembunuhan terhadap seorang mukmin bekerja sama di yaumil hisab, Allah tidak akan berikan kasih sayang itu. Langsung tertulis di dahinya, dia telah putus dari kasih sayang Allah di hari itu. Maka lepaslah harapan, tidak ada lagi harapan di saat itu. Ini yang perlu kita hati-hatikan. Ada kalanya kita tidak berbuat, tapi kita tahu dan kita menyetujuinya, tidak ada penolakan dari bahasa kita. Jemaahkan Allah Subhanahu wa taala, secara umum, selain daripada kasus-kasus perencanaan bersama untuk membunuh, secara umum semua kerja yang sifatnya bersama untuk melakukan kejahatan, semuanya dianggap satu paket oleh Allah. Allah telah mengingatkan kita, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dalam surah Al-Maidah ayat 2. Janganlah engkau saling tolong-menolong dalam melakukan dosa dan kejahatan. Allah telah ingatkan itu, jangan engkau saling tolong-menolong dalam melakukan kejahatan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, man a'ana 'ala ma'siyah, barang siapa yang tolong-menolong melakukan maksiat, fahuwa syarikun lahu, maka dia telah bersyarikat dengan maksiat itu. Dalam hadis yang lain disebutkan, seorang pemabuk ternyata bukan hanya dia yang berdosa, mulai dari orang yang petik anggur di kebun, mulai dari yang nanam anggur dengan tujuan dibuat khamar, jadi pemilik kebun, lalu yang memetik di kebun itu, kemudian yang mengumpulkannya, menjualnya, membawanya ke pabrik, lalu kemudian pabrik itu mengolahnya, pegawainya kerja di pabrik, lalu sampai diperas, dimasukkan ke dalam kemasan botol bir, sampai jadi ke meja. Nanti mungkin ada yang model bartender, mencampur-campur adukkan antara rasa ini dengan rasa itu. Semua mereka, kata Rasulullah, hukumnya adalah hukum peminum khamar. 10 orang mereka semuanya dianggap meminum khamar. Makanya ada orang yang hari ini aneh, ketika bekerja di tempat maksiat, dia tidak merasa bermaksiat. Kalau seandainya, mohon maaf Bapak Ibu, seandainya kita mengambil hukum dari sebahagian ulama yang mengatakan rokok itu haram, seandainya kita ambil bahagian itu, karena sebahagian yang lain mengatakan makruh. Kalaupun kita ambil hukum makruh, maka tentu pertanyaan berikutnya, apa hukum bekerja di pabrik rokok? Tentu juga makruh. Kalau ambil hukum haram, maka pertanyaan berikutnya, apa hukum kerja di pabrik rokok? Juga hukumnya haram. Dengan dalil-dalil yang disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi mempercepat proses terjadinya maksiat, membuat maksiat itu jadi akhirnya terlaksana. Karena adanya kita di bahagian itu, maka kita pun ikut bersyarikat dalam kejahatan apapun. Kita disibukkan menuduh pencuri, mencuri motor, mencuri mobil, mencuri HP, lalu kita vonis ini pencuri ini, ya,
seburuk-buruk manusia kita habisi. Kalau kita dapat, Masya Allah, hancur, muka lebam, hancur-hancuran Pak ya, ditendang sana, ditonjok sini. Tapi orang lupa dia pelaku utama, di belakangnya siapa, siapa sponsor, dan siapa yang menadah barang itu, penadahnya siapa. Kenapa dia begitu mudahnya dapat barang, lalu kemudian begitu saja dia bisa buat barang itu terjual? Siapa penadah? Semua mereka dosanya sama. Namun hari ini di dunia, jangan harap keadilan itu ada secara sempurna. Keadilan hanya milik Allah. Semua yang hari ini melakukan kejahatan lalu berlindung di bawah kekuasaannya sehingga tidak terjamah oleh hukum, tunggulah nanti kemarahan Allah di hari kiamat. Dan jangan mengira Allah hanya sekedar mengatakan cerita dongeng tentang adanya kiamat. Dulu mungkin kita tidak percaya adanya kiamat dan tanda-tandanya. Hari ini kita lihat, Masya Allah, semua yang dikabarkan Nabi semakin mendekat, semakin mendekat. Dan salah satu tanda yang paling kuat akan terjadi kiamat Al-Kubra adalah kasratuz zalazil, banyaknya terjadi gempa. Ingat-ingat Nabi mengatakan salah satu tanda kiamat yang paling dekat dengan kiamat Al-Kubra, hampir turunnya Isa dan Dajjal, munculnya Dajjal, salah satunya kasratuz zalazil, yaitu terjadi gempa terus-terusan, hanya berpindah-pindah titik saja. Maka bersiap-siaplah untuk menghadap Allah di padang mahsyar. Semoga kita bukan orang yang pernah merencanakan berbuat maksiat bersama-sama, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.